Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di awal bulan kesaksian dan pelayanan. Dimohon semua warga yang ada di rumah untuk menyiapkan lilin warna putih untuk kita nyalakan saat prosesi pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan di tahun 2020. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat pertama sampai ayat 2. Saudara yang terkasih, dengan penuh sukacita, kita bersama akan memasuki ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sekaligus pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020. Oleh karena itu, mari bersama kita mengambil saat teduh. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 pada hari ini, mari kita rayakan dengan sukacita, bahwa dengan kuasa Roh Kudus, kita menjadi saksi dan pelayan Kristus yang benar, seperti yang diinginkan oleh firman-Nya. Kami hayati ibadah ini dalam kuasa Roh Kudus.
Allah. Salam damai dari Allah Bapa dan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kidung Jemaat 228 bait yang pertama, datanglah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, berikanlah cahayamu, sinar surga yang takkan pernah sukar lama. Saudara-saudara yang terkasih, firman yang mendasari dalam ibadah kita pada pagi hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-9 yang demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Kita sambut bersama dengan menyajikan Kidung Jemaat 237 bait yang pertama, Roh Kudus tetap teguh. Saudara-saudara, marilah kita mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam membangun kehidupan bersama dengan sesama, sambil memohon pengampunan kepada Tuhan yang Maha Kasih. Ya Allah, Engkau telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan baik. Tetapi kami sering kurang menghargai kebaikan ciptaan-Mu itu karena ketamakan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani.
Engkau telah memberi kami sesama yang sepadan, supaya dalam kehidupan sehari-hari kami saling mengasihi. Tetapi kami mengakui bahwa kami tidak bisa mengasihi mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Engkau telah mempersekutukan kami dan mengkuduskan kami melalui Gereja Kristen Jawi Wetan, terkhusus di jemaat kami masing-masing. Tetapi kami masih sering mementingkan diri dan persekutuan kami masing-masing di tempat yang lain. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saudara yang terkasih, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kasih. Apabila kita mau mengakui segala kesalahan kita dengan hati yang tulus, maka Dia akan mengampuni kita. Oleh karena itu, jemaat diundang untuk berdiri, kita bersama akan menerima berita anugerah, seturut dengan Efesus 3 ayat 16 sampai dengan 17 yang demikian. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Inilah berita anugerah bagi kita semua. Jemaat dipersilakan untuk duduk dan kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 178 bait yang pertama, Karena Kasih-Nya Padaku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang melandasi pemberitaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan yang ke-53. Sebelum kita membacanya, mari kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sang Maha Kasih, Allah Bapa Sang Sumber Berkat, kami sangat bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang selalu tercurah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kesehatan yang telah Kau berikan untuk kami, sehingga sampai hari ini kami boleh
beribadah bersama keluarga, ataupun bersama dengan saudara-saudari seiman kami, walau kami tidak bertemu satu sama lain. Bapa, pada hari ini kami, anak-anak-Mu, akan mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca, yang kami renungkan pada hari ini, boleh kami mengerti dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berbicaralah atas kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita tanggapi bacaan kita tadi dengan pujian Kidung Jemaat 57, baitnya yang kedua, Yesus lihat umat-Mu. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menjadi saksi dan pelayan yang penuh sukacita. Saudara yang terkasih, tentu kita pernah melihat perlombaan lari estafet. Bagi saudara, apa yang menarik dari perlombaan lari estafet itu? Kita tahu lari estafet itu membutuhkan 4 orang. Jika salah seorang berlari, pelari yang lainnya akan menunggu sampai mereka mendapatkan tongkat di tangan. Dan ternyata sang pelatih
tidak sembarangan menempatkan pelari. Siapa yang menjadi bagian pertama, kedua, ketiga, keempat dipilih dengan tidak sembarangan. Masing-masing ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. Siapa yang bisa berlari dalam lintasan lurus atau siapa yang bisa berlari dengan baik di lintasan yang berbelok. Karena masing-masing harus menghadapi lintasan yang berbeda-beda. Selain itu para pelari ini juga memerlukan kerjasama yang baik. Tidak ada yang mengatakan pelari pertama lebih baik, pelari kedua lebih baik, atau seterusnya. Tetapi semuanya sama, membutuhkan kerjasama yang baik supaya mereka bisa sampai finish dengan baik. Bacaan kita hari ini mengingatkan bahwa para murid menerima tongkat estafet dari Tuhan Yesus untuk melanjutkan karya Yesus di dunia. Yesus tidak sembarangan meninggalkan dan mengutus para murid. Sebelum Yesus meninggalkan mereka, pikiran mereka dibuka oleh Yesus. Sehingga dituliskan dalam ayat 45, mereka mengerti, mereka paham akan apa yang dituliskan kitab-kitab, akan apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Pikiran mereka terbuka menunjukkan bahwa ada perubahan di dalam diri mereka. Dari yang selama ini hanya fokus kepada diri mereka sendiri, berubah fokus kepada Yesus. Dari yang fokusnya hanya kepada diri sendiri, berubah fokus kepada Yesus. Setelah ada perubahan dalam kehidupan mereka, mereka mendapatkan perutusan untuk menjadi saksi Kristus bagi dunia. Ayat 48 menuliskannya. Dan sebelum mereka berangkat menjadi saksi, mereka diperlengkapi terlebih dahulu dengan kuasa dari Allah. Ayat 49. Sehingga kita tahu saudara-saudara, para murid ini tidak hanya sekedar diutus. Para murid ini tidak hanya sekedar disuruh untuk berangkat begitu saja. Tetapi mereka diperlengkapi untuk melaksanakan tugas mereka bersaksi dan melayani di dunia. Mereka benar-benar telah dipersiapkan oleh Tuhan dengan sedemikian rupa. Setelah semuanya selesai, setelah para murid siap, setelah mereka juga akan diperlengkapi dengan kuasa dari surga, lalu Yesus kembali ke surga. Yesus terangkat ke surga. Lalu bagaimana dengan para murid yang ditinggalkan oleh Yesus ke surga? Ayat 51 dituliskan bahwa mereka sujud menyembah kepada Yesus dan kembali ke Yerusalem dengan bersuka cita. Menarik, karena benar-benar ada satu perubahan di dalam kehidupan mereka. Saat mereka dulu ditinggal Yesus, saat mati di kayu salib, saat ditinggal Yesus mati dalam peristiwa salib, kita ingat, para murid sedih, para murid ketakutan. Karena kita tahu fokus mereka selama ini hanya untuk diri mereka sendiri. Fokus mereka mengikut Yesus adalah untuk kepentingan diri sendiri. Hanya ingin dipuaskan oleh Yesus. Seperti tadi yang kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 6. Para murid bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Fokus mereka adalah bagaimana Yesus bisa memuaskan keinginan mereka. Yesus bisa mengalahkan penguasa Romawi. Hanya sekedar itu. Tetapi saat ini fokus mereka berubah. Mereka melihat karya Yesus yang luar biasa. Mereka melihat kasih Yesus yang luar biasa. Sehingga mereka bersuka cita saat ditinggalkan Yesus kembali ke surga. Ada satu perubahan besar. Bersuka cita. Di dalam ayat 51 ini, bahasa Yunaninya di sana dituliskan kara. Artinya bergembira, bersukaria, berteriak karena sukacita, melompat karena sukacita. Saudara-saudara, kita tahu kalau ada seorang yang bersukacita dengan berteriak bahkan melompat kegirangan, berarti dia benar-benar bersukacita yang meluap-luap. Mengapa para murid bisa sampai seperti itu? Kita lihat, ternyata Yesus meninggalkan mereka ke surga sambil memberikan berkat kepada para murid. Inilah yang menjadikan para murid bersuka cita.
Inilah yang menjadikan para murid yakin bahwa mereka tidak ditinggalkan sendirian. Ada berkat yang diberikan Yesus kepada mereka. Ada pengharapan baru di dalam kehidupan mereka. Dan ini yang memampukan mereka untuk bersaksi dan melayani dengan baik. Melanjutkan kesaksian dan pelayanan di dunia walaupun tanpa Yesus, sang guru, sang panutan mereka. Mereka tetap bersuka cita walaupun harus menghadapi situasi yang berbeda. Karena ada pengharapan baru. Karena ada berkat yang diberikan Yesus. Dan ada kuasa Allah yang akan menyertai pelayanan dan kesaksian mereka di dunia. Saudara yang terkasih, hari ini bertepatan dengan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita juga akan membuka kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan. Saat Yesus hendak terangkat ke surga, Yesus memberi tugas kepada para murid melanjutkan kesaksian dan pelayanannya di dunia. Demikian juga kita yang juga adalah para murid Yesus, kita mendapatkan tugas untuk melanjutkan karya dan kesaksian pelayanan Yesus di dunia ini. Memang bulan Gospel tahun ini harus kita hadapi dalam situasi yang berbeda, dalam kebiasaan yang berbeda. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, biasanya rutinitas kita dalam bulan kesaksian dan pelayanan, kita bersaksi keluar. Kita melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada pengobatan gratis, kita datang ke rumah-rumah beberapa warga Adiyoswo. Kita datang ke rumah-rumah diakonia untuk ngaturi sembako. Kita membagikan takjil kepada saudara-saudara kita yang sedang berpuasa. Kita bersih-bersih makam, kita bersih-bersih gereja. Gitu. Ada banyak kegiatan yang kita lakukan. Tetapi pada tahun ini kita akan melakukan bulan kesaksian dan pelayanan dengan cara yang berbeda. Kegiatan itu akan kita geser di dalam rumah kita masing-masing. Kegiatan itu akan kita geser bersama dengan keluarga kita masing-masing. Sehingga apa yang kita lakukan bersama dengan keluarga setiap harinya tidak akan hanya menjadi rutinitas semata. Tetapi apapun yang akan kita lakukan bersama keluarga itu akan menjadi wujud sarana kesaksian dan pelayanan kita. Saudara-saudara yang terkasih, bersaksi dan melayani di tengah keluarga seolah-olah sepertinya suatu hal yang biasa, wong tiap hari juga dilakukan. Tetapi di sana kita diingatkan bahwa dengan apa yang kita lakukan di tengah keluarga ini akan menguatkan kebersamaan kita, akan memperbaiki komunikasi kita di tengah keluarga, yang selanjutnya akan memampukan keluarga kita bersaksi dan melayani kepada sesama. Bersaksi dan melayani di tengah keluarga itu sangat penting. Karena keluarga yang kuat akan menjadikan jemaat kuat dan akan menjadikan masyarakat di sekitarnya dengan kuat. Saat ada komunikasi yang baik di dalam keluarga, ada keterbukaan antar anggota keluarga, itu akan menguatkan kehidupan keluarga. Dan tentu itu benar-benar akan menjadikan rumah kita penuh sukacita, penuh kedamaian, dan rumahku adalah surgaku. Gitu. Tempat yang selalu kita rindukan. Bagaimana caranya? Salah satu kegiatan di bulan kesaksian dan pelayanan di tahun ini, kita akan menghidupkan kembali ibadah rutin harian bersama dengan keluarga. Jika mungkin selama ini sebelum pandemi ini, dengan kesibukannya masing-masing, kadang kita tidak sempat bersama untuk mengadakan ibadah rutin harian, atau bahkan kita tidak sempat bersama berkumpul untuk doa bareng gitu. Sekarang akan kita mulai lagi dengan mengadakan ibadah rutin harian bersama keluarga. Waktunya bisa ditentukan keluarga masing-masing saat bisa berkumpul bersama. Memang nanti akan disediakan video panduan renungan untuk ibadah. Tetapi itu tidak akan menghilangkan kebersamaan di dalam keluarga. Setelah renungan, diharapkan memang ada sharing bersama anggota keluarga untuk semakin memperkuat komunikasi, keterbukaan dan hubungan di tengah keluarga itu.
Dan harapannya selesai bulan kesaksian dan pelayanan ibadah harian keluarga ini tetap dihidupi di keluarganya masing-masing. Bahkan setelah pandemi ini berakhir pun ibadah harian keluarga ini tetap dihidupi. Yang kedua adalah lomba foto kreativitas bersaksi dan melayani bersama dengan keluarga. Saudara yang terkasih, walau dalam situasi yang berbeda, walau kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan harus kita geser, tidak seperti rutinitas tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kita yakin ada pengharapan baru di dalam bulan kesaksian dan pelayanan ini. Ada pengharapan baru dengan perutusan Yesus menjadikan kita saksi dan pelayannya di dunia ini. Lilin yang sudah kita siapkan dan nanti akan kita nyalakan saat simbolisasi pembukaan, itu akan menjadi satu simbol pengharapan bagi kehidupan kita dan keluarga kita. Ada perubahan yang indah dalam kehidupan keluarga kita. Oleh karena itu marilah kita melayani, kita bersaksi di tengah-tengah keluarga kita, supaya keluarga kita pun juga akan dimampukan bersaksi melayani menjadi berkat bagi sesama. Dan ingatlah, ada berkat yang Yesus berikan untuk kita. Ada kuasa dari Allah yang akan menyertai setiap kesaksian dan pelayanan kita. Sehingga apa yang kita lakukan di tengah keluarga tidak akan pernah sia-sia dan tidak hanya akan menjadi sekedar rutinitas semata. Oleh karena itu, mari kita sambut harapan baru, berkat dan penyertaan Tuhan yang akan memampukan kita untuk bersaksi dan melayani dengan sukacita di tengah keluarga kita masing-masing. Dan pada saatnya, bersama dengan keluarga kita akan bersaksi dan melayani kepada sesama yang ada di sekitar kita. Yohanes 14 ayat 27 menuliskan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Selamat bersaksi dan melayani bersama dengan keluarga kita masing-masing dengan sukacita. Amin. Mari mengambil saat teduh. Mari kita sambut perenungan kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 231, baitnya yang pertama dan yang kedua. Sudi
kita akan bersama mengungkapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Oleh karena itu jemaat dipersilakan untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Saat ini dibuka bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 GKJW Jemaat Keraksaan. Adapun di dalam bulan Kespel tahun ini yang dilaksanakan tanggal 21 Mei sampai dengan 21 Juni 2020. Di saat kondisi yang sekarang ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, namun kita tidak mengurangi untuk berkesaksian dan berpelayanan. Adapun kegiatan Kespel selama 1 bulan ke depan setelah pembukaan ini tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Kita berkunjung ke jemaat-jemaat, tetapi kita di rumah saja, berkegiatan dengan keluarga, di antaranya 1. Renungan harian keluarga dengan materi dari pancaran air hidup yang akan disediakan oleh panitia Kespel 2020 berbentuk video dan atau fotokopi. Yang kedua, lomba foto keluarga yang berhubungan dengan kesaksian dan pelayanan di dalam keluarga kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, tetap semangat dalam berkesaksian dan berpelayanan tahun 2020. Prosesi pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 akan ditandai dengan penyalaan lilin sebagai lambang pengharapan yang akan dilakukan oleh Ibu Pendeta Lantika Ningrum Purbasari SSI, dan setiap keluarga dimohon untuk menyalakan lilin juga. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur pada hari ini kita boleh membuka bulan kesaksian dan pelayanan di tahun 2020 ini. Kita bersama-sama akan melakukan kesaksian dan pelayanan dengan penuh sukacita bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kita akan memulai prosesi pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan dengan penyalaan lilin. Saya akan memandu dari sini dan jemaat akan menyalakan lilin yang ada di rumah masing-masing yang telah disediakan. Lilin yang akan kita nyalakan ini adalah lambang pengharapan baru. Kiranya dengan kesaksian dan pelayanan yang akan kita lakukan juga akan menjadi pengharapan baru, baik bagi kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, dan bahkan untuk dunia ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 GKJ Jemaat Keraksaan dibuka.
wujud kesaksian dan pelayan. Yuk kita meramaikan bulan keluarga di gereja kita, di KJW tercinta. Mari kita wujudkan keluarga berkarya bagi nama Tuhan Sang Kepala Gereja. Keluarga kita bagi kemuliaan-Nya. Bersaksi. Yes. Melayani. Yes. GKJW. Yes. 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 Kita bersama akan masuk di dalam doa syafaat yang akan kita lakukan secara litani. Mari bersama kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah Bapa yang memiliki dunia ini. Ya Tuhan, nyatakanlah anugerah-Mu. Anugerahilah kami keselamatan, Nyatakanlah keadilan dan kebenaran-Mu di antara umat-Mu ini. biarlah kami senantiasa memuji nama-Mu dengan sukacita. Berilah kedamaian di dunia ini. Sebab hanya di dalam kasih-Mu kami akan selamat. Tuhan, lindungilah negara dan bangsa kami. Sertailah kami pada jalan kebenaran dan keadilan-Mu, ya Tuhan. Ajarilah kami untuk selalu mencintai alam semesta ini sebagai ciptaan-Mu. Agar kami dapat hidup sejahtera. Urapilah kami dengan roh-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu mewujudkan kehendak dan rencana-Mu yang kudus dalam hidup kami. Doa ini kita akhiri bersama dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan seturut dengan kidung kontekstual 143. Jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau Tuhan kerajaan dan kuasa kemuliaan selamanya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama menghaturkan persembahan.
Sudah selayaknya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Baik melalui persembahan kita. Hendaknya kita juga berkenan mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan telah menyatakan firman-Nya demikian di dalam 2 Korintus 8 ayat 12 sampai yang ke-14. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Mari bersama kita menyanyi Kidung Jemaat 450, mengiringi kita menghaturkan persembahan. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, sesembahan kami, pada saat ini anak-Mu mengaturkan syukur atas kasih dan limpahan berkat kepada kami. Berkat sukacita, damai sejahtera, kesehatan, boleh kami rasakan. Dan sebagai ungkapan terima kasih atas berkat-berkat yang tercurah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, pada kesempatan kali ini anak-Mu mengaturkan persembahan. Seberapa yang kami kumpulkan ya Bapa, biarlah Engkau terima, Engkau mengkuduskannya, dan akhirnya persembahan itu boleh berguna untuk persekutuan kami di GKJW Jemaat Keraksan. Dan kami yang Kau beri tugas sebagai pengelola persembahan, biarlah roh hikmat dan ketakutan kepadamu selalu ada dalam kami mengelola persembahan itu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan bersama melanjutkan karya pelayanan dan kesaksian kita di tengah keluarga kita masing-masing. Bekerjalah dengan setia dan dengan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan selalu menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati hidupmu sekalian. Kita akhiri ibadah kita dengan kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 432 bait yang pertama. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan
Dan sekarang mari bersama kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga.